Persoalan GKI Yasmin yang sampai sekarang belum selesai itu sangat memprihatinkan kita. Ini adalah bukti kelemahan negara. Lebih tepat lagi kelemahan pemerintah. Pemerintah tidak mampu melindungi warganya yang sedang berada dalam masalah. Dan karena itu berkali-kali saya mengatakan, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa kasus GKI Yasmin adalah ujian terhadap konstitusi Republik Indonesia. Artinya, kalau presiden atau menteri dalam negeri gagal untuk menegur wali kota, untuk mencabut SK-nya, maka sebenarnya konstitusi kita sudah runtuh. Karena SK wali kota terlihat lebih berkuasa dari sebuah keputusan Mahkamah Agung. Dan itu berarti bahwa SK wali kota juga lebih kuat dari konstitusi. Dan karena itu saya menyerukan kepada pemerintah pusat untuk berani menegur wali kota Bogor yang sampai sekarang tetap memberlakukan SK yang sebenarnya melawan konstitusi Republik Indonesia. Kepada jemaat GKI Yasmin saya menyerukan untuk menyikapi peristiwa ini sebagai sebuah ujian iman juga. Anda berbakti di atas trotoar, dan saya pun dulu pernah berkhotbah juga di atas trotoar itu. Dan kepada Presiden saya sudah pernah menyampaikan bahwa GKI Yasmin sampai sekarang tetap beribadah di atas trotoar. Dan pada waktu itu saya bilang kepada Presiden, apakah ini negara yang diperjuangkan oleh the founding fathers kita, para pendiri negara. Karena itu kita menyerukan supaya betul-betul pemerintah konsisten. Dan sekali lagi kepada jemaat, saya minta untuk tetap bersabar, berdoa, bertekun, dan tetap juga mendoakan pemerintah. Supaya pemerintah juga mampu untuk mengemban tugas menegakkan keadilan di negeri ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Pertama-tama saya mau menyampaikan salam kepada saudara-saudara. Saya memahami perjuangan saudara-saudara bukan pertama-tama mau memperjuangkan tanah atau gedung, tetapi memperjuangkan kebebasan beragama. Bukan hanya kebebasan bagi GKI atau Kristen, tetapi bagi semua rakyat di Indonesia ini yang betul-betul setia kepada Undang-Undang Dasar. Nah, oleh sebab itu, menurut saya satu-satunya sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Dan dia mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah kamu setia sampai akhir. Setia artinya dapat dipercayai. Kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan percaya kepada kamu bahwa kamu bisa bertahan, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada senjata, tetapi lebih takut kepada Tuhan. Yang saudara-saudara perjuangkan, dan mengapa saya dukung, baik secara terang-terangan maupun secara tidak langsung, karena saudara-saudara memperjuangkan kebebasan beragama bagi setiap warga. Dan banyak tidak memahami ini, dan saya harap pertama-tama GKI sendiri memahami ini, tapi juga gereja-gereja, tapi juga bangsa Indonesia. Dan saya tahu benar, banyak sekali mendukung perjuangan saudara-saudara, sama seperti Mahkamah Agung, ya, Ombudsman, anggota DPR dan semuanya. Dan satu waktu itu akan berhasil. Selamat berjuang. Setialah sampai akhir. Ingat ya, setialah sampai akhir. Saya pergumulan GKI Taman Yasmin adalah pergumulan kemanusiaan. Pergumulan yang membutuhkan perhatian, dukungan, bukan saja bagi warga GKI, tapi bagi seluruh bagian bangsa. Karena ketika hak-hak kemanusiaan itu tercabut, maka seluruh bagian bangsa harus merasakan perasaan itu dan kemudian memberikan dukungan-dukungan secara positif. Untuk itu, kami akan memberikan dukungan sepenuh hati agar berbagai pergumulan ini dapat dilewati dengan baik. Kayaknya upaya-upaya hukum yang terus dilakukan diberkati dan membuahkan hasil yang terbaik bagi jemaat. Tuhan memberkati. Persoalan GKI Yasmin ini sudah menjadi persoalan nasional, dan itu berarti kami di Minahasa tahu persis melalui media dan berita-berita yang lain tentang kejadian-kejadian di Yasmin. Dan karena itu
kepedulian kami, salah satu kepedulian kami adalah bahwa kami mensyafaatkan. Jadi lahir dari sebuah keprihatinan, maka saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara seiman di GKI Yasmin, khususnya ibu-ibu. Dalam kondisi seperti ini, sebagai perempuan saya mau mengajak juga ibu-ibu untuk mari ibu-ibu tetap bersemangat. Kita punya kekuatan dan kekuatan itu kita tunjukkan untuk sebuah perjuangan sesama kita. Ketika ibu-ibu menyatu dalam doa, maka itulah kekuatan yang kita miliki untuk sebuah perjuangan. Dan saya yakin kalau kita melakukan itu, Tuhan pasti memberi jalan bagi kita. Menyaksikan apa yang terjadi di tengah bangsa ini, khususnya bagi GKI Yasmin, kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi dengan jemaat ini. Meyakinkan kita bahwa ada sesuatu yang salah pada bangsa ini. Pada satu pihak kami tetap mendukung penuh kepada GKI Yasmin untuk tetap melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan kita. Walaupun ternyata bangsa ini ada hal-hal yang harus dievaluasi terkait dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu dan tekanan-tekanan tertentu. Oleh karena itu juga kami menyerukan atas nama gereja-gereja di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Kami meminta kepada pemerintah, kepada presiden, dan seluruh pejabat negara, mari kita menegakkan negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila, dan negara Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang untuk sungguh-sungguh menghormati harkat dan martabat setiap anak bangsa yang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk beribadah. Benar menyatakan isi hati saya dan keprihatinan saya, solidaritas saya dengan saudara-saudara di GKI Yasmin. Saya memahami dengan sungguh perjuangan, pergumulan saudara-saudara di GKI Yasmin dan sungguh ingin mengharapkan bahwa pada akhirnya perjuangan kita ini bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu bahwa hak beribadah di GKI Yasmin boleh sungguh-sungguh ditegakkan. Saya percaya bahwa di tengah perjuangan yang mungkin masih panjang ini, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ditemukan, dijumpai di dalam setiap usaha kita. Sekalipun ibadah kita mungkin belum seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan tetap di sana. Ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita memperjuangkan kebenaran, keadilan, namun tetap di dalam semangat perdamaian. Tuhan dimuliakan di sana. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada saudara-saudara. Doa saya selalu menyertai.